everyone, welcome back to Didi Max Forex Insight, tempat di mana kita akan mengupas tuntas berbagai peluang di pasar forex ini. Dan kali ini kita akan membahas dari mulai keputusan The Fed yang menurunkan suku bunga hingga kemenangan Trump di Pilpres 2024. Bersama saya Melinda sebagai host dan narasumber kita ada Miss Mary. Halo Miss, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Kita ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas bareng Miss Mary. Oke, untuk question yang pertama. Di pekan lalu USD cukup kuat dengan sentimen yang positif dari kemenangan Trump. Bisa dijelaskan apa yang menjadi faktor utama penguatan ini, Miss? Oke, untuk penguatan USD di pekan lalu ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama memang dari kemenangan Donald Trump pada Pilpres di tahun 2024 ini. Memberikan sentimen positif karena kebijakan ekonominya dianggap pro pertumbuhan dan menguntungkan untuk USD sendiri. Selain itu, data ekonomi Amerika Serikat juga yang dirilis juga cukup solid ya, karena memperkuat sentimen untuk ini. Kombinasi sentimen ini sentimen politik dan juga data ekonomi positif ini membuat USD tetap kokoh di pasar. Untuk question number 2, XAUSD di pekan lalu terlihat mengalami penurunan. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Untuk XAUSD sendiri ya, turun cukup signifikan pekan lalu itu, meskipun memang belum mampu ya untuk breakout support utama di level 2639. Nah, faktor utamanya memang ini adalah penguatan USD-nya itu, yang tadi ya yang saya sebut. Selain itu juga pasar cenderung juga merespon kebijakan Trump yang dianggap ini itu mampu meningkatkan ekonomi Amerika Serikat, sehingga permintaan akan aset safe haven itu seperti emas sedikit berkurang. Namun level support di angka 2639 ini tetap jadi perhatian karena jika tembus bisa membuka ruang untuk penurunan lebih lanjut. Question number 3. Bagaimana pengaruh penurunan suku bunga The Fed yang baru saja terjadi? Itu gimana, Miss? Oke, untuk The Fed ini menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin dari 5.00 menjadi 4,75 pada 8 November 2024. Walaupun ada dampak pelemahan pada USD, efeknya belum terlalu besar karena pasar sudah sedikit mengantisipasi pemotongan ini. Namun penurunan suku bunga ini menunjukkan sikap The Fed yang lebih dovish ya. Jadi bisa saja jadi signal bahwa ada potensi penurunan lebih lanjut jika kondisi ekonomi memerlukan. Ini bisa menjadi peluang buy pada aset seperti emas dalam jangka panjangnya. Itu dia untuk pengaruh dari pemotongan suku bunga The Fed. Dan untuk question number 4, dengan kemenangan Trump, apakah ini akan memberi dampak positif terus-menerus pada USD? Untuk kemenangan Trump ini memberi dorongan yang positif pada USD karena kebijakan pro pertumbuhan yang diharapkan dari pemerintahnya. Namun dalam jangka panjang dampaknya akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan tersebut. Jadi jika Trump berhasil memperkuat ekonomi dan juga meningkatkan lapangan pekerjaan, USD bisa terus menguat. Tapi jika kebijakan ini memenuhi ada hambatan dan juga situasi geopolitik yang memanas, USD bisa mendapat tekanan juga sih. Question number 5. Bagaimana dengan pengaruh kondisi geopolitik pada ekonomi Amerika Serikat saat ini? Gimana, Miss? Untuk konflik geopolitik ini memang masih jadi faktor besar ya, yang menekan pertumbuhan ekonomi global, termasuk Amerika Serikat. Ketegangan geopolitik ini bisa meningkatkan ketidakpastian di pasar, yang bisa berdampak negatif pada ekonominya. Investor akan lebih cenderung memilih safe haven seperti emas atau mata uang yang dianggap stabil. Jadi meskipun USD menguat, tekanan dari ketidakpastian geopolitik ini bisa membuat pasar sedikit hati-hati. Next, untuk question number 6, ada pengaruh dari perkembangan bridge terhadap pergerakan USD saat ini, Miss? Untuk bridge yang kini semakin menguat
kuat ya, menjadi kekuatan ekonomi alternatif juga. Menjadi tantangan bagi dominasi USD ini, negara-negara bridge memiliki potensi besar untuk memperluas pengaruh ekonominya ini. Ini bisa menjadi tekanan jangka panjang mungkin terhadap USD sendiri. Jika bridge makin solid, makin ada pergeseran frekuensi mata uang dalam perdagangan global yang bisa melemahkan posisi USD di masa depan. Question number 7, data CPI dan core CPI Amerika akan dirilis di minggu ini. Apa yang harus diperhatikan oleh trader, Miss? Oke, untuk data CPI ini adalah salah satu indikator utama inflasi yang sangat diperhatikan oleh The Fed. Nah, untuk menentukan kebijakan suku bunga, jika data CPI dan juga core CPI ini dirilis lebih tinggi dari ekspektasi, ini bisa mendorong The Fed untuk bersikap lebih hawkish dibanding masa yang akan datang, yang akan memperkuat USD sendiri. Nah, sebaliknya, jika lebih rendah dari perkiraan, USD akan bisa melemah. Nah, trader perlu memantau pergerakan harga pada rilis data untuk peluang entry nantinya. Question number 8, bagaimana dengan data PPI dan unemployment claims yang akan dirilis di pekan ini? Gimana, Miss? Oke, untuk data PPI dan juga unemployment claims ini juga penting untuk melihat kondisi ekonomi Amerika Serikat. Untuk PPI ini memberikan gambaran tekanan inflasi dari sisi produsen, sementara unemployment claim ini menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja. Jika data PPI ini menunjukkan peningkatan, ini bisa menjadi sinyal tekanan inflasi yang bisa mendukung penguatan USD. Begitu juga jika unemployment claims ini lebih rendah dari ekspektasi. Ini menunjukkan ekonomi yang solid untuk positif untuk USD. Question number 9, di minggu ini bakalan ada banyak data penting dari mulai PPI, CPI, sampai retail sales Amerika Serikat. Dengan kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, kira-kira apa yang perlu diperhatikan trader dari data ini dalam membangun trading plan mereka? Gimana, Miss? Next question ya. Untuk dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti ini, trader sebaiknya fokus pada level-level kunci dan menganalisis reaksi pasar terhadap data ekonomi tersebut ya. Misalnya data CPI dan juga PPI ini bisa mengindikasi tekanan inflasi. Jadi jika data CPI dan juga PPI lebih tinggi dari ekspektasi, ini bisa memperkuat USD dan juga memberikan tekanan terhadap XAUUSD. Retail sales yang diprediksi negatif juga harus diperhatikan karena bisa melemahkan USD jika hasilnya benar-benar buruk. Nah, trader bisa gunakan data ini sebagai acuan untuk bisa melihat arah pergerakan harga, lalu mengatur strategi buy atau sell berdasarkan level-level support dan resisten untuk kuncinya. Last question, kalau kita lihat di XAUUSD ini untuk intraday dan swing trade, bagaimana rencana trading yang bisa ditetapkan, Miss? Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk intraday plan-nya, berdasarkan chart yang terlihat, XAUUSD ini saat ini ada di sekitar area support yang kuat di level Fibonacci 61,8 sekitar di 2685. Untuk intraday-nya, kita bisa fokus dari level ini sebagai titik kunci. Nah, jika harga bertahan di atas level 2685, peluang buy terbuka untuk XAUUSD ini dengan target di sekitar resistennya, yang resisten terdekat di antara level 2719 sampai 2720. Nah, sebaliknya kalau harga break ke bawah di bawah 2685, ini bisa menjadi sinyal bearish dan juga trader bisa mempertimbangkan sell dengan target support berikutnya yaitu sekitar di 2650. Nah, untuk swing trade plan-nya
Ini untuk swing trade-nya itu area resistennya di sekitar 2790. Nah, menjadi perhatian utama nih sebagai titik tinggi sebelumnya ya. Jadi jika harga mendekati level tersebut menunjukkan pola pembalikan, ini bisa menjadi peluang sell jangka panjang. Di sisi lain, kalau harga bertahan di support di angka 2650, ini bisa menjadi area sebagai mencari harga rendahnya ya. Di sekitar harga 2606 itu bisa menjadi setup peluang buy. Nah, dengan target resistennya itu pada level di 2719 atau bahkan 2790 dalam jangka panjang. Oke, itu dia beberapa data ekonomi yang akan dirilis di pekan ini. Dan semua ini bisa dijadikan komponen penting dalam menentukan arah dan mengambil peluang di pasar forex. So, buat sahabat trader, terima kasih yang sudah mengikuti Forex Insight di episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe. Dan tetap ikuti untuk beberapa episode Forex Insight berikutnya. Bersama saya, Melinda dan Mary Putri. sampai jumpa. Bye-bye.